Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratiwi Miranda Putri dengan NIM 1912111638 dari tingkat 2C Prodi S1 Keperawatan. Di sini saya akan menjelaskan tentang anfis hematologi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang hematologi. Hematologi adalah cabang ilmu kesehatan yang mempelajari darah, organ pembentuk darah, dan penyakitnya. Asal katanya dari bahasa Yunani, yaitu haima yang artinya darah dan logos yang artinya ilmu. Selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian darah. Darah adalah jaringan ikat yang sel-selnya tertahan dan dibawa dalam matriks cairan atau plasma. Darah merupakan medium transport tubuh yang memiliki BB normal 7-10%. Pada orang dewasa memiliki darah lebih kurang 5 liter. Keadaan dan jumlah darah pada setiap orang tidak sama, tergantung pada usia, pekerjaan, kondisi jantung, dan juga pembuluh darah. Fungsi darah ada 5. Yang pertama, termoregulasi. Yang kedua, homeostatis. Yang ketiga, imunologi. Yang keempat, mengatur tekanan osmotik. Yang kelima, transportasi. Selanjutnya, komposisi dan struktur sel darah manusia. Yang pertama, komposisi darah. Darah terdiri daripada beberapa jenis korpuskula yang membentuk 45% bagian dari darah. Angka ini dinyatakan dalam nilai hematokrit atau volume sel darah merah yang dipadatkan, yang berkisar antara 40-47. Bagian 55% yang lain berupa cairan kekuningan yang membentuk medium cairan darah yang disebut plasma darah. Struktur darah pada manusia. Air memiliki kuota 91%. Protein memiliki kuota 3% yang terdiri dari albumin, globulin, protombin, dan fibrinogen. Selanjutnya mineral memiliki kuota 0,9% yang terdiri dari natrium klorida, natrium bikarbonat, garam fosfat, magnesium, kalsium, dan zat besi. Selanjutnya bahan organik memiliki kuota 0,1%, yaitu glukosa, lemak, asam urat, kreatinin kolesterol, dan juga asam amino. Selanjutnya, fungsi sel darah dan plasma darah pada tubuh manusia. Yang pertama, fungsi eritrosit. 1. Mentransfer oksigen ke seluruh jaringan melalui pengikatan hemoglobin terhadap oksigen. Yang kedua, mengikat oksigen dari paru-paru untuk diedarkan ke seluruh jaringan tubuh. Yang ketiga, mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan melalui paru-paru. Selanjutnya, fungsi leukosit. Yang pertama, melindungi tubuh terhadap invasi bakteri atau benda asing lainnya. Yang kedua, fungsi utama neutrofilik PMN adalah memakan benda asing, fagositosis. Yang ketiga, fungsi limfosit terutama menghasilkan substansi yang membantu penyerangan benda asing. Yang keempat, sekelompok limfosit T membunuh sel secara langsung atau menghasilkan berbagai limfokin, suatu substansi yang memperkuat aktivitas sel fagositik. Selanjutnya, fungsi plasma darah. Di dalam plasma darah terlarut berbagai macam zat. Di antara zat-zat tersebut ada yang berguna. Zat tersebut antara lain 1. Zat makanan dan mineral, antara lain glukosa, gliserin, asam amino, asam lemak, kolesterol, dan garam mineral. Yang kedua, zat hasil produksi dari sel-sel antara lain enzim, hormon, dan antibodi. Yang ketiga, protein. Yang keempat, karbon dioksida, oksigen, dan nitrogen. Nilai dan ukuran normal komponen darah manusia. Pada tubuh yang sehat atau orang dewasa terdapat darah sebanyak kira-kira 1/13 dari berat badan atau kira-kira 4-5 liter. Keadaan jumlah tersebut pada tiap-tiap orang tidak sama, tergantung kepada umur, pekerjaan, keadaan jantung, atau pembuluh darah. Nilai-nilai sel darah dewasa normal. Yang pertama, sel darah merah 4,2-6,2 juta per mili darah. Yang kedua, sel darah putih
5.000 sampai 10.000 juta per mili darah. Yang ketiga trombosit 140.000 sampai 340.000 per mili darah. Yang keempat hematokrit 45 sampai 52% untuk pria dan 36 sampai 48% untuk wanita. Yang kelima hemoglobin 14,0 sampai 17,4 gram per 100 mili untuk pria dan 12,0 sampai Selanjutnya, sel-sel darah merah, anemia, dan polisitemia. Yang pertama, sel darah merah. Sel darah merah atau yang disebut eritrosit berasal dari bahasa Yunani, yaitu eritros berarti merah dan kritos yang berarti selubung atau sel. Sel darah merah mengandung protein hemoglobin yang mengangkut sebagian besar oksigen yang diambil di paru ke sel-sel di seluruh tubuh. Selanjutnya ada anemia. Anemia adalah defisiensi sel darah merah atau kekurangan hemoglobin. Hal ini mengakibatkan penurunan jumlah sel darah merah atau jumlah sel darah merah tetap normal, tetapi jumlah hemoglobinnya subnormal. Selanjutnya ada polisitemia. Polisitemia adalah peningkatan sel darah merah dalam sirkulasi yang mengakibatkan peningkatan viskositas dan volume darah. Aliran darah yang mengalir melalui pembuluh darah terhalang dan aliran kapiler dapat tertutup. Selanjutnya ada leukosit, granulosit, makrofag, monosit, dan inflamasi. Yang pertama leukosit. Sel darah putih atau leukosit adalah sel darah yang membentuk komponen darah yang berada di plasma darah. Sel darah putih ini berfungsi untuk membantu tubuh melawan berbagai penyakit, infeksi sebagai bagian dari sistem kekebalan tubuh. Selanjutnya granulosit. Granulosit jumlahnya hampir 75% dari seluruh leukosit. Plasmanya mengandung granula, butir-butir halus, dibuat di dalam sumsum merah oleh jaringan retikuloendotelium. Granulosit merupakan sel fagosit, memakan benda asing terutama bakteri. Selanjutnya ada makrofag. Makrofag adalah sel darah putih besar yang merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh kita. Kata makrofag secara harfiah berarti pemakan besar. Ini adalah organisme seperti amoeba, dan tugasnya adalah untuk membersihkan tubuh kita dari puing-puing mikroskopis dan penyerang. Makrofag memiliki kemampuan untuk mencari dan memakan partikel seperti bakteri, virus, jamur, dan parasit. Selanjutnya ada monosit. Monosit memiliki ciri-ciri. Yang pertama berinti satu berukuran besar, yang kedua berbentuk bulat panjang, yang ketiga dapat bergerak cepat, yang keempat bersifat fagosit. Jumlahnya ada 100-700 sel. Tempat pembentukannya terbentuk di sumsum tulang. Masa hidupnya beberapa bulan. Fungsinya fagositosit, berkembang menjadi makrofag. Selanjutnya ada inflamasi. Radang atau inflamasi adalah reaksi jaringan hidup terhadap semua bentuk jajas yang berupa reaksi vaskular yang hasilnya merupakan pengiriman cairan, zat-zat yang terlarut, dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan intersitial pada daerah cedera atau nekrosis. Selanjutnya ada imunitas dan alergi. Yang pertama imunitas. Imunitas atau kekebalan adalah sistem mekanisme pada organisme yang melindungi tubuh terhadap pengaruh biologis luar dengan mengidentifikasi dan membunuh patogen serta sel tumor. Sistem ini mendeteksi berbagai macam pengaruh biologis luar yang luas. Organisme akan melindungi tubuh dari infeksi, bakteri, virus, sampai cacing parasit, serta menghancurkan zat-zat asing lain dan memusnahkan mereka dari sel organisme yang sehat dan jaringan agar tetap dapat berfungsi seperti biasa. Selanjutnya ada alergi. Alergi merupakan respons sistem imun yang tidak tepat dan kerap kali membahayakan terhadap substansi yang biasanya tidak berbahaya. Reaksi alergi merupakan manifestasi cedera jaringan yang
terjadi akibat interaksi antara antigen dan antibodi. Selanjutnya ada golongan darah. Golongan darah adalah pengklasifikasian darah dari suatu individu berdasarkan ada atau tidak adanya zat antigen warisan pada permukaan membran sel darah merah. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan jenis karbohidrat dan protein pada permukaan membran sel darah merah tersebut. Selanjutnya ada hemostatis dan pembekuan darah. Hemostatis merupakan peristiwa penghentian pendarahan akibat putusnya atau robeknya pembuluh darah. Selanjutnya pembekuan darah. Terjadi luka mengakibatkan trombosit pecah. Trombosit pecah lalu mengeluarkan trombokinase. Trombokinase mengaktifkan protombin. Protombin dengan bantuan vitamin K dan ion Ca2+ menjadi trombin. Trombin mengaktifkan fibrinogen. Fibrinogen menjadi benang fibrin. Lalu luka tertutup. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi proses pembekuan darah. Ada 13 faktor. Faktor pertama, fibrinogen. Faktor kedua, protrombin. Faktor ketiga, jaringan tromboplastin. Faktor keempat, kalsium. Faktor kelima, proacelerin. Faktor keenam, selanjutnya faktor ketujuh, prokonvertin. Faktor kedelapan, antihemofilia A. Faktor ke-9, antihemofilia B. Faktor ke-10, Stuart power. Faktor ke-11, antihemofilia C. Faktor ke-12, Hageman. Faktor ke-13, stabilisasi fibrin. Baiklah, terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya Pratiwi Miranda Putri dengan NIM 1912111638 dari tingkat 2C, Prodi S1 Keperawatan, Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.